Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tubuh Bai Cuye seketika terlempar saat sebuah tombak mengarah ke perutnya. Wos, duar. Air laut seketika terbelah saat tubuh Bai Cuye berbenturan dengan air. Tak berhenti sampai di sana, terlihat tubuh Bai Cuye masih melesat ke bawah. Duar-duar, gedebuk. Puluhan batu karang langsung hancur saat tubuh Bai Cuye berbenturan. Duar, uhuk, hoek. Tak lama tubuh Bai Cuye berhenti setelah mencapai dasar laut. Bai Cuye langsung bangkit, kini ia melihat ke arah perutnya. Huf, beruntung aku sudah lebih dulu melindungi seluruh tubuhku tadi, gumam Bai Cuye. Dengan cepat Bai Cuye bergerak ke atas. Di atas langit, elf tua yang baru saja selesai menyerang musuhnya meyakini jika musuhnya akan langsung mati. Tapi ia langsung mengerutkan keningnya saat merasakan pergerakan bawah. Aku tak menduga jika manusia rendahan ini akan sangat kuat. Jika ia tumbuh lebih jauh lagi, aku yakin ras elf akan langsung binasa di tangannya, gumam elf tahu langsung memejamkan matanya. Dret, seketika muncul kilatan petir dari mata elf tua saat ia membuka matanya. Tak sampai di situ saja, tubuh elf tua tersebut langsung terselimuti oleh aura berwarna kuning emas. Wos, Bai Cuye yang baru saja muncul seketika merasakan kristis. Bahkan Anthony yang bersembunyi kini terlihat sedikit khawatir. Ia saat ini ingin keluar untuk menolong Bai Cuye, namun saat mengingat pesan Bai Cuye ia menjadi bimbang. Sial, jika saudara Ye terluka parah atau mati, bagaimana aku menjelaskannya nanti kepada Ariel dan ayahnya? Gumam Anthony seketika menjadi dilema. Buk, kau tenang saja, putraku tidak selemah yang kau bayangkan. Jika ia tidak mampu dan kau tidak berada di sini pun, ia bisa melarikan diri, ucap Bai An menepuk pundak Anthony. Anthony seketika terkejut, karena sama sekali tidak merasakan keberadaan Bai An. Sejak kapan Anda berada di sini kakak? Tanya Anthony sedikit gugup. Dari pertama mereka bertarung, jawab Bai An dengan nada santai, setelah itu pandangannya mengarah ke putranya. Ayo keluarkan garis darah tertinggi milikmu YR, ayah ingin melihat wujud aslinya, gumam Bai An dalam hati. Dret, duar. Tubuh Bai Cuye seketika terlempar tanpa bisa merespon, kini ia sadar jika musuhnya kali ini sangat ingin membunuhnya. Hoek, uhuk. Darah kental seketika keluar dari mulut Bai Cuye, saat Bai Cuye ingin melirik ke arah musuhnya. Musuhnya sudah berada di atasnya. Karena insting bertahan hidupnya, Bai Cuye memaksakan dirinya membakar sedikit esensi darahnya. Blus. Dengan cepat Bai Cuye bergerak ke arah samping untuk menghindari bilah tombak musuhnya. Wung. Tombak elf tahu hanya berdengung saat mengenai udara. Namun dengan cepat elf tua mengubah arah tombaknya ke kanan lalu mengayunkannya lagi. Bai Cuye langsung melompat ke atas. Di saat bersamaan, pedang Bai Cuye terayun dengan sedikit melambat, lantaran kekuatan spesial musuh yang masih menekan pergerakannya. Treng, elf tua kini menyunggingkan senyum tipis. Kau adalah manusia pertama yang membuat aku sampai pada tahap ini, aku akui kau memang kuat. Ucapan elf tua terdengar kini memuji tanpa merasa jijik lagi. Tapi Bai Cuye hanya diam saja sambil bergerak mundur sejauh mungkin. Tak lama Bai Cuye membuka tudungnya. Dret, saat Bai Cuye membuka tudungnya, aura di sekitar Bai Cuye berubah mengerikan. Kekuatan spesial Bai Cuye yang awalnya ditekan kini menekan balik kekuatan spesial musuh. Mata Bai Cuye berubah merah polos. Pandangan Bai Cuye langsung mengarah ke elf tua yang kini membeku, dengan tubuh berkeringat dingin. Aku juga baru kali bertarung hingga ke tahap dan memaksaku menggunakan kekuatan immortal darah yang selama ini aku simpan. Nada suara Bai Cuye langsung berubah menjadi berat.
Kini Bai Chuye menggunakan tubuh immortal darah atau darah keabadian, yaitu ras manusia darah murni tertinggi dari darah makhluk hidup lainnya. Tingkat kekuatan Bai Chuye juga melonjak ke ranking SSS, satu tahap di bawah musuhnya. Walau begitu Bai Chuye yakin dapat membunuh musuhnya saat ini. Langit yang awalnya berwarna biru muda berubah menjadi merah saat Bai Chuye perlahan melangkah ke elf tua. Elf tua yang tersadar langsung memasang wajah serius. Aku tak menduga jika kau masih sangat muda, dan kau juga menyembunyikan kekuatanmu hingga ke tahap ini, ucap elf tua menggerakkan tangannya. Krak-krak, jari-jari elf tua langsung berbunyi. Tak lama elf tua mengeluarkan sebuah pisau unik dengan garis-garis melengkung layaknya ular. Jelek, elf tua langsung menusuk dirinya tepat ke arah jantungnya. Duar. Ledakan langsung terdengar saat elf tua menusuk jantungnya, tubuh elf tua seketika hancur. Namun tak lama aura kehidupan langsung berdatangan mengelilingi tubuh elf tua. Aku tak menduga akan menggunakan teknik leluhur ras elf, yaitu teknik butiran cahaya kehidupan. Gumam elf tua dalam hati. Bai Chuye yang melihat kejadian yang baru pertama kali ia lihat sedikit terkejut. Apa itu? Bagaimana ia bisa melakukan hal yang seperti sebelum Bai Chuye menyelesaikan ucapannya? Butiran cahaya yang Bai Chuye yakini mana kehidupan berterbaran di sekelilingnya. Dread, elf tua langsung muncul di depan Bai Chuye sambil mengayunkan tombaknya. Crash, tubuh Bai Chuye langsung terbelah dua, namun tak lama tubuhnya menyatu kembali. Sial, kenapa ini sakit sekali? Gumam Bai Chuye merasakan rasa sakit yang luar biasa setelah tubuhnya kembali menyatu. Dread, Treng. Karena tahu akan merasakan rasa sakit jika terpotong, Bai Chuye langsung menahan tombak elf tua. Dan saat Bai Chuye ingin menyerang balik, elf tua menghilang lebih dulu. Tak lama ia kembali muncul di samping kanan Bai Chuye. Bai Chuye secara refleks mengayunkan pedangnya ke arah kanan. Namun pedang Bai Chuye hanya menebas udara. Dread, sial, apa-apaan ini? Gumam Bai Chuye melihat kecepatan musuhnya berada di luar nalar. Bahkan Bai An sedikit terkejut melihat kecepatan musuhnya. Luar biasa, ia memanfaatkan butiran mana sebagai alat transportasinya, ucap Bai An langsung mengetahui dalam sekali lihat. Anthony pun mengangguk karena ia juga punya teknik seperti ini, namun sedikit berbeda. Kembali ke Bai Chuye, saat ini ia terus-menerus ditekan oleh musuh, bahkan sesekali tubuhnya terbelah dua. Walau begitu, Bai Chuye saat ini mendapat banyak manfaat dari pertarungannya ini, pemahamannya kini meningkat lebih jauh lagi. Aku tak menduga, jika kau menggunakan butiran ini untuk bergerak layaknya berteleportasi, dan butiran mana kehidupan ini juga yang membuat tubuhku merasakan sakit luar biasa. Sungguh teknik mengerikan, ucap Bai Chuye mengeluarkan sebuah token. Dengan cepat Bai Chuye mengalirkan energinya. Blus, Bai Chuye langsung menghilang, tak lama ia muncul jauh dari domain milik elf tua tersebut. Mata elf tua tersebut langsung melotot tak percaya, padahal ia baru saja menemukan cara untuk membunuh Bai Chuye, namun di saat akan melancarkan serangan, musuh berhasil pergi dari jangkauannya. Sialan, jika begini pertarungan pasti akan menjadi jauh lebih lama lagi, gumam elf tua. Bai Chuye kini tersenyum kecil. Aku sudah menduga jika kau tidak bisa bergerak seperti tadi, jika tidak ada butiran mana kehidupan di sekeliling musuhmu, ucap Bai Chuye langsung mengambil sikap kuda-kuda. Tubuh Bai Chuye membungkuk ke depan. Mari kita coba sebuah teknik yang baru saja aku bayangkan beberapa waktu tadi, ucap Bai Chuye tersenyum datar. Teknik sifat darah, gumam Bai Chuye. Tak lama tubuh Bai Chuye langsung berbaur dengan langit yang berwarna merah. Dread, Bai Chuye muncul di depan elf tua. Elf tua yang merasa krisis langsung mengayunkan tombaknya ke sembarang arah. Treng, treng. 3 kali elf tua mengayunkan tombaknya, 3 kali juga suara benturan terdengar. Hal itu membuat elf tua memicingkan matanya, saat elf tua mencoba untuk menyentuh udara di depannya. Treng, sial, ini sebuah kurungan, gumam elf tua langsung tersadar.
Kau sedikit benar, namun ini bukan kurungan, melainkan teknik yang aku tiru darimu, dan teknik ini sedikit berbeda, dikarenakan kekuatan spesial kita berbeda, ucap Bai Chuye langsung muncul mengayunkan pedangnya. Dread, elf tua langsung menghilang. Bersamaan dengan munculnya elf tua, Bai Chuye juga ikut muncul. Kini pertarungan domain dimulai. Dread, wos, duar, gedebuk. Bai Chuye dan elf tua saat muncul langsung mengayunkan senjata mereka bersamaan. Hal tersebut terus terjadi selama 1 bulan penuh. Guncangan terus dirasakan oleh Kota Putih. Hal itu membuat banyak ahli yang baru selesai memperbaiki kota yang sebagian hancur, pergi menuju Laut Lepas. Saat mereka melihat warna di langit berwarna merah dan biru cerah saling bersaing, dan sebuah cahaya terus bermunculan di tempat berbeda. Semua elf tersadar jika ini adalah pertarungan ahli tingkat tinggi yang jarang terlihat. Bahkan keluarga Bai Chuye ikut muncul untuk melihat. Mereka pun mau tak mau terkejut saat melihat kekuatan sejati Bai Chuye yang sebenarnya. Aku tak menduga jika YR akan sekuat ini, ucap Long Yuan. Kita tidak boleh berpuas diri, ayo tingkatkan kekuatan kita juga agar tidak tertinggal jauh. Sambung Pixiu. Benar Paman, aku juga ingin meningkatkan pengalaman bertarungku agar bisa seperti Tuan Muda Ye, ucap Jiulong mengangguk penuh semangat. Sementara ketiga anak angkat Tulong juga terlihat memasang wajah penuh tekad. Mereka semua pun pergi tanpa memikirkan kondisi Bai Chuye, karena mereka yakin Bai Chuye akan baik-baik saja. Terlebih mereka sadar diri jika ikut masuk dalam pertarungan itu, maka mereka akan menjadi beban yang akan selalu dilindungi. Aku tak menduga jika disudutkan sampai kondisi seperti ini, ucap elf tua mundur dengan tubuh penuh luka. Bai Chuye juga ikut mundur dengan penuh luka. Aku juga tak menduga jika kau bisa melukaiku walau aku menggunakan kekuatan spesialku, ucap Bai Chuye terlihat memasang wajah datar. Mari kita akhiri pertarungan kita, ucap keduanya serempak. Serangan terakhir mereka ini akan menentukan siapa pemenangnya. Keduanya langsung mengambil sikap kuda-kuda. Aura di seketika mereka mulai melonjak dan saling menekan satu sama lain. Saat keduanya akan bergerak, sebuah anak panah muncul dari celah yang tiba-tiba sobek di depan Bai Chuye. Celep, duar. Bai Chuye yang terlambat merespon langsung terkena anak panah tepat di jantungnya, dan tak lama tubuhnya meledak. Tidak, seketika elf tua tersebut langsung berteriak hingga suaranya menggema, amarahnya langsung melonjak. Duar. Pandangan elf tua langsung mengarah ke sosok elf muda yang memegangi busur panah. Leluhur panah suci, teriak elf tua langsung meneriaki leluhur elf yang tiba-tiba muncul membunuh orang yang ia kagumi, karena mampu melawannya hingga ke titik ini. Pandangan elf tua juga kini terlihat berbeda ke ras manusia yang ia anggap menjijikkan, karena kehadiran Bai Chuye. Kenapa kau marah leluhur tombak cahaya, ucap leluhur panah suci dengan nada datar. Seharusnya kau beruntung aku membantumu membunuhnya dengan cepat, terlebih ia membawa mayat putraku Panglima Kehancuran, sambung panah suci. Dread, panah suci langsung merobek ruang yang ada di depannya. Cepatlah kembali, para manusia rendahan sudah melakukan pergerakan terang-terangan seperti yang kau lihat ini. Jadi aku kesini memberitahumu untuk kita berkumpul di tempat biasa. Ucap panah suci langsung memasuki celah. Tombak cahaya hanya mendengus, ia kini mendekati tempat tubuh musuh yang ia anggap layak sebagai musuh. Aku tak menduga jika akan menjadi seperti ini. Kali ini aku sadar jika semua ras mempunyai ego yang tinggi dan kau telah membuatku sadar arti kehidupan teman muda, ucap tombak cahaya langsung mengumpulkan semua abu yang melayang di depannya. Setelah mengumpulkannya, tombak cahaya langsung menaruhnya di guci kesayangannya. Aku akan membawa abumu kemanapun aku pergi teman muda, ucap tombak cahaya langsung merobek ruang lalu masuk. Celep, tidak jauh dari ledakan, kini Anthony muncul bersama Bai Chuye. Beruntung Anthony datang tepat waktu, dan Bai Chuye juga langsung menaruh mayat elf yang telah ia siapkan, jauh sebelum bertarung dengan tombak cahaya. Hehehe, rencana kedua sukses,
kekeh Bai Chuye dalam hati. Tentu Bai Chuye mampu membunuh tombak cahaya di saat terakhir tadi, tapi ia sengaja menunda sedikit lebih lama, agar musuh yang sudah ia rasakan menyerangnya secara diam-diam. Saudara Ye, rencanamu sungguh gila dan di luar akal sehat. Aku tak menduga jika kau mempertaruhkan nyawa hanya untuk mengambil hati nurani tombak cahaya, ucap Anthony menggelengkan kepalanya. Kau tahu, tidak ada yang instan di dunia ini, dan aku yakin kau sampai ke titik sekarang ini pun tidaklah mudah, jadi jangan mengeluh, ucap Bai Chuye datar. Aku juga yakin kau pasti akan melakukan hal yang lebih gila dari diriku jika keluargamu diganggu atau sedang terancam. Dan saat ini aku melakukan ini demi melindungi keluargaku, tapi caraku saat ini bukan membunuh, melainkan mencari teman yang akan menjadi pendukungku. Kau pasti paham maksudku bukan, ucap Bai Chuye melirik Anthony. Saat ini kita kekurangan orang, tidak mungkin kita menang melawan semua ras dengan jumlah kita saat ini, jadi satu-satunya cara adalah terus mencari sekutu yang benar-benar percaya kepada kita, agar kecil kemungkinan ia berkhianat dan saat ini mengambil hati merekalah cara yang paling ampuh. Ucap Anthony semakin kagum dengan Bai Chuye. Benar. Ayo kita kembali untuk mengatur rencana selanjutnya, terlebih aku baru mendapat info dari kakakku yang saat ini berada di Kekaisaran Gamma, ajak Bai Chuye. Mereka berdua pun langsung pergi menuju kedai yang menjadi markas mereka saat ini. 1 minggu telah terlewati semenjak insiden kekacauan yang dibuat oleh kelompok Bai Chuye. Beberapa kali pihak Kekaisaran Darium memanggil pemimpin tertinggi Guild Darah Putih untuk menanyai tentang insiden tersebut. Bahkan pihak Kekaisaran juga secara terang-terangan menyalahkan guild tersebut lantaran tidak mampu melindungi kota. Ariel selaku Master Guild tentu saja acuh tak acuh, bahkan ia secara terang-terangan merendahkan Kekaisaran Darium karena tidak mampu menjaga wilayahnya. Dan kini mereka menyalahkan guild yang tidak memiliki hubungan dan permusuhan dengan ras manusia. Ariel juga mencerca mengapa mereka sangat lambat menggerakkan pasukan elit Kekaisaran, jika mereka lebih cepat mungkin anggota guildnya tidak banyak yang jatuh korban karena ikut membantu. Kini Ariel duduk di ruangannya, Anthony yang tugasnya telah selesai juga terlihat di belakang Ariel. Kakak, bagaimana perkembangannya? Apakah pihak Kekaisaran sudah bergerak? Tanya Ariel dengan nada santai. Untuk saat ini masih samar-samar Ariel, semenjak kau kembali 5 hari lalu dari Kekaisaran Darium, mereka masih belum melakukan pergerakan. Ini mungkin terjadi karena para leluhur ras elf yang masih berdiskusi, jawab Anthony dengan nada lembut. Dengan sifat licik mereka, aku yakin mereka pasti memanipulasi kita dan lambat laun pasti akan menyerang seluruh cabang Guild Darah Putih dengan alasan berkhianat, gumam Ariel menghela nafas panjang. Lalu bagaimana dengan keponakanku? Apa kau sudah diberitahu tentang rencananya? Tanya Ariel melirik ke arah kekasihnya. Anthony langsung mengusap rambut Ariel dengan lembut. Saat ini Bai Chuye masih menunggu balasan lebih dulu dari kakaknya. Ia menjelaskan jika kakaknya sudah mengirim pesan balasan, maka ia akan tahu rencana apa selanjutnya yang akan ia lakukan. Ariel pun mengangguk dan terlihat kedua pasangan yang terlihat di mabuk cinta berbicara penuh kehangatan. Dret, sosok pemuda berkulit hitam muncul bersama seorang remaja. Hahaha, ternyata sulit juga mencari adik Li, ucap Ares menggaruk kepalanya. Saat ini Ares sedang menggendong Duan Li yang pingsan. Bai Han, Lang Zai, dan Chen Tian pun langsung saling melirik satu sama lain. Lalu bagaimana dengan yang aku katakan kemarin? Apakah sudah selesai atau kau belum melakukannya, saudara Ares? Tanya Bai Han menatap Ares dengan tatapan serius. Ares pun langsung menurunkan Duan Li, dengan senyum lebar ia mengangguk senang. Tentu saja sudah selesai. Aku telah meletakkan semua benda asing yang kau berikan di setiap ruangan Kekaisaran Gamma, bahkan sampai ke sudut-sudutnya. Aku juga menaruh beberapa di kediaman para bangsawan di setiap kota yang ada. Bai Han langsung menyeringai lebar. Hahaha, sebentar lagi kekacauan akan muncul di seluruh wilayah Kekaisaran Gamma, ucap Bai Han tertawa lebar,
Dengan santai ia mengeluarkan benda persegi dengan tombol berwarna merah di tengah-tengahnya. Memang apa yang kau suruh dia letakkan di setiap sudut kediaman musuh Haner? Tanya Chen Tian penasaran. Sampai saat ini ia dan Lang Zai masih belum mengetahui motif Bai Han menyuruh Ares kemarin. Hehehe. Itu adalah peledak yang setara dengan ahli ranking S+, terlebih aku telah memperbaiki item yang disebut bom waktu itu dulu bersama YR dan CR setelah mencuri bom waktu tersebut, jawab Bai Han tak henti-hentinya tersenyum lebar. Lang Zai dan Chen Tian langsung ikut menyeringai lebar. Hehe, jadi kita tinggal menikmati hasilnya? Tanya Chen Tian menggosok tangannya. Bai Han dan Lang Zai langsung memandang Chen Tian dengan jijik. Namun Chen Tian terlihat tidak peduli. Untuk saat ini kau jangan memikirkan harta paman, kau boleh menjarahnya. Namun saat ini aku menugaskan Paman Tian dan Paman Lang untuk membunuh mereka secepat mungkin setelah ledakan terjadi. Karena walau kekuatan bom waktu itu memiliki daya ledak ranking S bahkan S+, mereka yang berada di atas itu pasti berhasil selamat. Ucap Bai Han dengan nada serius. Chen Tian seketika mengangguk patuh, ia tahu jika keponakannya kali ini tidak main-main. Ia juga sadar ini demi kebaikan keluarganya, seserakahnya Chen Tian terhadap harta, tentu ia lebih memprioritaskan keluarganya. Baiklah jika begitu Paman Tian akan menuju wilayah tempat tinggal keluarga Kekaisaran Gamma bersama para bangsawan yang memiliki gelar tinggi. Lalu untuk Paman Lang akan menuju pusat yang diyakini banyak guild besar yang setia terhadap kekaisaran, dan Paman Lang nanti akan dibantu oleh sekutu kita Guild Matahari, ucap Bai Han langsung memberikan perintahnya. Lalu kau akan ke Kekaisaran Gamma begitu? Tanya Chen Tian dan Lang Zai serempak. Tidak, kau tidak boleh membahayakan nyawamu ke sana seorang diri, ucap kedua Paman Bai Han kini langsung melarang. Paman Tian dan Paman Lang tenang saja, aku akan dilindungi oleh Ares. Paman tahu bukan jika Ares tidak sesederhana yang terlihat, dan juga Haner akan dibantu oleh wakil Master Guild Matahari. Ucap Bai Han mencoba menenangkan kedua pamannya. Keduanya pun langsung tenang, walau begitu jauh di dalam hati mereka masih khawatir. Dan mereka berjanji jika tugas mereka telah selesai, mereka akan bergerak ke Kekaisaran Gamma untuk membantu keponakan mereka. Baiklah, jika begitu Paman langsung pergi, dan menunggu sinyal ledakan lalu bergerak membantai mereka dengan cepat, ucap Chen Tian menghilang dari tempatnya. Paman juga akan langsung pergi, ingat jaga dirimu Haner, ucap Lang Zai langsung menghilang. Bai Han yang melihat kekhawatiran kedua pamannya kini tersenyum lembut. Sudah waktunya aku memanggil Giselle untuk ikut bersamaku, gumam Bai Han. Ayo Ares, bawa Lier juga menuju Guild Matahari, kita akan menitipkan Lier nanti di sana, ajak Bai Han melirik Ares yang dari tadi diam seperti anak kecil. Ares pun mengangguk patuh sambil tersenyum lebar. Wus-wus. Beberapa menit kemudian Bai Han, Ares dan Duan Li yang pingsan kini muncul di depan guild. Aku sudah menunggumu dari tadi loh. Sebuah suara lembut langsung menyapa Bai Han. Saat Bai Han melihat Giselle yang terlihat malu-malu sambil memainkan kedua jarinya, Bai Han mau tak mau menghela nafas. Wanita memang makhluk paling susah dimengerti, padahal aku sudah memberitahunya kemarin jika saat ini aku tidak ingin memikirkan tentang pasangan lebih dulu, tapi tetap saja ia seperti ini. Gumam Bai Han. Bai Han tentu tahu jika Giselle jatuh cinta kepada dirinya, jadi ia langsung secara terang-terangan memberitahu Giselle, agar Bai Han tidak menjadi orang bersalah dengan memberikan harapan palsu. Tapi yang ia lihat saat ini membuat Bai Han semakin bingung. Ayo Nona Giselle, sudah waktunya kita berangkat dan aku juga ingin menitip keponakan nakalku ini, tolong jangan biarkan ia kabur, ucap Bai Han tanpa basa-basi. Giselle tersenyum bahagia, ia langsung mengambil Duan Li dengan lembut lalu pergi dengan cepat. Tak lama ia kembali dengan setelan gaun layaknya orang pergi bersama kekasihnya. Mata Bai Han hanya melotot melihat Giselle saat ini. Apa wanita ini sudah gila, kita ini pergi berperang bukan jalan-jalan. Teriak Bai Han. Bai Han tentu hanya berani berteriak hati,
jika ia berani meneriaki Giselle, ia yakin masalah akan panjang. Baiklah, ayo kita pergi, ajak Bai Han. Giselle langsung buru-buru menggandeng lengan Bai Han lalu merobek ruang. Mereka pun memasuki celah disusul oleh Ares yang hanya pelongo-pelongo layaknya nyamuk berdengung. Dret, mereka pun langsung menghilang. Tidak jauh dari tempat mereka menghilang, Cynthia kini tersenyum kecil. Apa kau yang mengajari gadis itu? Tanya Bai An dengan nada santai yang tiba-tiba muncul di samping Cynthia. Cynthia pun mengangguk senang. Hehehe, tentu saja, jika ia tidak berusaha sekarang, maka ia pasti akan menyesal, ucap Cynthia. Giselle adalah wanita yang baik dan lemah lembut. Sebenarnya ia sedih saat putramu yang kurang ajar itu menyuruhnya pergi mencari laki-laki lain, tapi karena aku memberitahunya jika putramu kelak pasti akan mempunyai banyak istri, dan sekarang selagi ia masih sendiri, teruslah kejar ia sampai ia mengalah. Jika ia mengalah, suatu saat ia pasti akan mencintaimu dengan tulus, dan saat itulah kau jangan biarkan ia mendekati wanita lain. Ucap Giselle langsung tertawa kecil. Bai An hanya bisa menggelengkan kepala saat mendengar Cynthia. Lalu kau kapan menikah? Apa perlu aku carikan seorang pendamping? Ejek Bai An. Cynthia pun langsung mendengus lalu pergi ke ruangannya. Bai An yang melihat itu terdiam dengan senyum kecil. Kebetulan saudaraku Lang Zai sampai saat ini belum menikah. Jika kau mau aku akan menyuruhnya mendekatimu, ucap Bai An. Ucapan Bai An sama sekali tidak direspon. Namun selang beberapa detik Cynthia langsung berkata, coba saja jika ia berani, maka aku akan langsung menghajarnya, dengus Cynthia. Dan jika ada seseorang yang bisa mengalahku atau saudaraku yang lain, maka aku akan menerimanya, sambung Cynthia. Hohoho, jadi kau ingin memberikan tantangan, itu cukup bagus karena seorang laki-laki harus menjaga pasangannya dengan sepenuh hati, dan saat ini berarti kau siap menerima seorang pasangan, kekeh Bai An. Apa karena Ariel kini sudah mempunyai kekasih sehingga kau dan Anaril tak ingin kalah, ejek Bai An. Kau, ucap Cynthia geram. Bai An langsung menghilang saat sadar Cynthia mulai marah. Dret, Bai Han kini muncul, namun wajahnya terlihat sangat murung di balik tudungnya. Bagaimana tidak, ia saat ini selalu digandeng oleh Giselle tanpa bisa melakukan apapun. Huff, lepaskan dulu tanganmu Giselle, aku ingin melakukan sesuatu, ucap Bai Han dengan nada serius. Giselle langsung cemberut saat mendengar itu, dengan berat hati ia melepaskan gandengannya. Bai Han yang telah terlepas langsung memandang ke arah kejauhan. Sudah saatnya, gumam Bai An menyunggingkan senyum tipis. Wus, kini sebuah benda asing Bai Han pegang. Pandangan Bai Han langsung mengarah ke Giselle dan Ares. Buat pelindung untuk melindungi diri kalian, aku takut jika kalian terkejut maka tanpa sadar aura kalian akan keluar. Jika itu terjadi, musuh akan mengetahui keberadaan kita, ucap Bai Han memberi peringatan. Ares dan Giselle langsung menutupi seluruh tubuh mereka menggunakan kekuatan spesial mereka masing. Sementara Bai Han juga menghilangkan auranya menggunakan metode kultivasi. Waktunya membuat kekacauan, kekeh Bai Han. Wung, sebuah bunyi seketika terdengar saat Bai Han menekan tombol merah. Warna dari benda asing langsung berubah kuning dan tak lama ia berubah menjadi hijau. Duar, gedebuk. Ledakan seketika menggema di seluruh istana Kekaisaran Gamma. Bukan hanya di istana saja, di tempat berbeda juga sama. Para penghuni yang tidak siap dengan ledakan tentu langsung mati dan beberapa terluka parah. Duar, sialan, siapa yang berani menyerang kekaisaranku? Bai Han langsung mendengar sebuah teriakan yang menggema. Hehehe, tentu saja aku, siapa lagi seberani diriku, kekeh Bai Han. Hal itu membuat Giselle dan Ares tertawa kecil saat mendengar Bai Han menimpali ucapan Kaisar Ras Manusia. Dengan cepat Bai Han bergerak yang langsung diikuti oleh Giselle dan Ares. Ares, aku ingin bertanya, apa kau bisa menghadapi Kaisar itu? Tanya Bai Han saat sedang bergerak. Tentu saja, memang ada apa? Tanya Ares terlihat bersemangat. Hehehe, aku ingin kau menahan Kaisar itu,
karena aku dan Giselle akan membantai para prajurit dan komandan Kekaisaran Gamma secepat mungkin. Jika bisa kami juga akan membunuh beberapa jenderalnya. Setelah itu kita kembali, ucap Bai Han tersenyum kecil. Ares memiringkan kepalanya. Kenapa kau tidak menyuruhku membunuhnya saja saudara Han? Tanya Ares bingung. Jangan buang-buang manamu Ares, karena yang akan membunuhnya bersama ahli ranking SSS plus lain yang menjadi leluhur ras manusia bukan kita. Kita hanya akan menikmati hasilnya saja nanti. Ucap Bai Han tersenyum kecil. Ares yang tentunya bukan orang bodoh langsung mengerti. Sementara Giselle sedikit bergidik saat tahu rencana Bai Han sangat mengerikan. Ayo, hanya satu kata dari Bai Han, mereka pun langsung berpisah. Wus, Bai Han muncul di depan ahli ranking S yang saat ini terluka parah. Dread, Bai Han langsung memegangi kepala musuhnya, tak lama tubuh musuhnya langsung mengering menyisakan tulang dan kulit kering, atau mumi. Tidak jauh Giselle yang langsung menggunakan kekuatan spesialnya, kini membuat domain yang cukup luas. Setiap musuh yang masuk ke dalam domain miliknya, musuh akan langsung terpotong-potong menjadi daging cincang. Wus, wus, tap-tap. Setelah bergerak cepat sambil menyerap mana musuhnya, kini Bai Han terhenti di depan salah satu ahli ranking SS+. Jika aku menyerap mana orang ini, maka kekuatanku akan meningkat menjadi ranking SSS, kekeh Bai Han. Dread, saat Bai Han muncul di belakang ahli ranking SS Plus yang mencoba membantu pemuda memulihkan diri. Bai Han langsung membuat banyak benang yang sangat tipis. Flash. Namun benang yang Bai Han buat langsung terputus. Hal itu membuat Bai Han mundur beberapa langkah. Musuhnya yang dari awal membuat domain langsung menghilang. Siapa kau? Apa ini perbuatanmu? Tanya sosok pria cukup tua ingin menangkap Bai Han. Pria tua ini belum sadar jika musuhnya memiliki tingkat kekuatan setara dengan dirinya. Ternyata kau cukup pintar juga Pak Tua. Sebagai hadiah karena kau bisa menebaknya, maka aku akan mempermudahkan kematianmu, ucap Bai Han. Dengan gerakan cepat Bai Han mengayunkan pedangnya hingga berdengung. Sebuah bilah pedang berwarna biru seketika melesat ke arah pria tua ranking SS Plus tersebut. Pria tua tersebut langsung mendengus. Dasar sampah, dengus pria tua terlihat meremehkan serangan Bai Han. Dengan santai ia mengayunkan tangannya yang telah terkepal. Wus, bilah tinju langsung melesat. Duar, kena kau, gumam Bai Han memanfaatkan hasil ledakan untuk mendekati pria tua tersebut. Sret, uye. Tak lama pria tua tersebut langsung berteriak kesakitan. Kini kepalanya sedang dipegang oleh Bai Han dan tubuhnya tak bisa digerakkan. Pria tua tersebut tidak tahu kapan ia terikat, dan ia juga heran karena tidak bisa merasakan benang yang mendekati, bahkan hingga mengikat dirinya. Bam! Bai Han tersenyum puas saat suara ledakan terdengar di dalam tubuhnya. Akhirnya aku mencapai ranking SSS, gumam Bai Han menyeringai kecil. Dread, dengan cepat Bai Han melayang. Pandangan Bai Han langsung mengarah ke bawah. Mari kita coba kekuatan baruku, ucap Bai Han langsung menggerakkan kedua tangannya, tak lama dua bola cahaya muncul. Kedua bola cahaya tersebut semakin membesar karena menyerap mana di sekelilingnya. Bai Han pun langsung melempar kedua bola cahaya kecil tersebut ke arah yang berbeda, satu ke aura yang ia rasakan paling banyak ahli kuat selamat, satu mengarah ke aula istana. Wus, wus. Saat melesat, bola cahaya yang Bai Han lempar semakin membesar terus-menerus, seolah kedua bola cahaya tersebut mempunyai nyawa, ia bergerak meliuk-liuk. Kaisar Gloss yang dari awal memasang wajah jelek kini semakin memasang wajah kusut, saat merasakan pergerakan mana yang sangat besar, menuju aula dan para komandan maupun jenderalnya. Sialan, siapa sebenarnya kalian? Teriak Kaisar Gloss meraung. Duar-duar, gedebuk. Aura Kaisar Gloss langsung meledak, kini ia memaksakan diri menggunakan seluruh kemampuannya, bahkan kekuatan spesialnya yaitu kekuatan api beserta petir, kini menyelimuti seluruh tubuhnya. Pandangan Kaisar Gloss kini mengarah ke Ares yang bertepuk tangan layaknya anak kecil.
Aku tak menduga jika kau tidak merasakan dampak apapun saat aku mengerahkan seluruh kekuatanku, yang artinya kau pasti memiliki artefak yang tersembunyi di tubuhmu, ucap Kaisar Gloss. Ia tentu tak percaya orang yang di depannya memiliki kekuatan lebih tinggi darinya, bahkan para leluhur ras manusia akan waspada saat ia mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kaisar Gloss langsung bergerak menuju aula istana saat ia melangkahkan kakinya. Dret, duar. Tubuh Kaisar Gloss langsung terlempar ke salah satu bangunan istana. Uhuk-uhuk, hoek-hoek. Mata Kaisar Gloss melotot tak percaya, tubuhnya tanpa terasa bergidik. Kau, duar, duar. Dua ledakan besar yang langsung mengguncang istana Gama, langsung menghentikan ucapan Kaisar Gloss. Di tempat Baihan, ia tersenyum kecil, dengan cepat Baihan membuat jutaan benang mana. Waktunya pembantaian, gumam Baihan. Dret, wung. Baihan muncul sambil mengayunkan pedangnya ke arah ahli ranking S+, yang terikat oleh salah satu benang mananya. Crash. Tidak berhenti sampai di sana, Baihan kembali bergerak cepat. Crash-crash. Dalam waktu 1 menit, hampir 100 ahli dari ahli ranking S hingga ranking SS Baihan bunuh. Giselle yang dari jauh melihat apa yang Baihan lakukan hanya bergidik ngeri. Dia tersenyum saat membunuh musuhnya, dia juga terlihat menikmatinya, gumam Giselle sedikit tergagap. Dret, kenapa kau melamun Nona Giselle? Ayo selesaikan dengan cepat, saat ini aku takut jika Ares membunuh kaisar itu, jika itu terjadi rencanaku pasti akan gagal, ucap Baihan langsung menyadarkan Giselle. Giselle seketika tersadar, tak lama ia mengangguk dan kembali bergerak. Baihan pun juga kembali bergerak. Dret, percikan petir langsung muncul di depan Baihan saat ia baru selesai membunuh ahli ranking SS. Dengan cepat Baihan mundur saat merasakan bahaya. Jeder, ledakan seketika menghancurkan tempat Baihan berdiri tadi. Kini tatapan Baihan mengarah ke sosok pria tua berjubah putih, dengan pedang besar di punggungnya. Aku bukan lawan orang ini, gumam Baihan langsung mengirim pesan telepati kepada Ares dan Giselle. Dengan cepat Baihan mengalirkan token teleportasi yang sudah ia genggam. Sebelum Baihan menghilang, ia terkekeh kecil ke arah pria tua berjubah putih. Blus, Baihan langsung menghilang bertepatan dengan sebuah bilah pedang muncul di tempat Baihan berdiri tadi. Duar, aura ini, aura dari ras elf, ucap pria tua berjubah putih memicingkan matanya, tak lama wajahnya seketika memerah. Apa ras elf sudah mulai bergerak terang-terangan? Sungguh berani mereka melakukan ini saat kami para leluhur ras manusia sedang pergi, ucap pria tua berjubah putih. Wos. Mereka rupanya memang menginginkan perang, tak lama pria tua berjubah hijau muncul di samping pria tua berjubah putih. Kumpulkan semua pasukan, kita akan langsung menyerang para bajingan sok suci itu, ucap pria tua berjubah putih, walau suaranya kecil, namun suara menggema ke seluruh area istana. Di tempat Giselle, ia kini menatap sosok wanita muda yang tak lain salah satu leluhur ras manusia. Tatapan Giselle sangat menyimpang dendam, tapi ia sadar walau menggunakan seluruh kekuatannya, ia tidak akan bisa bertahan dalam hitungan menit jika bertarung dengan wanita muda di depannya. Dengan cepat Giselle mengalirkan mananya. Blus. Tak lupa juga Giselle mengeluarkan sebuah botol kecil lalu membukanya. Sebelum Giselle menghilang, aura dari ras elf langsung meninggalkan jejak tempat Giselle. Siapa orang ini? Aku merasakan ia sangat membenciku. Gumam wanita muda dengan pakaian sedikit terbuka. Dan aura ini dari ras elf, pantas ia membenciku, karena aku telah membunuh banyak ras elf di masa lalu, sambung wanita muda tersebut langsung menjilat bibirnya. Di tempat Ares, saat ini ia sedang memukul Kaisar Gloss layaknya anak kecil. Bam bam bam, kau ini sangat nakal, jadilah anak baik, ucap Ares memukul kepala Kaisar Gloss hingga babak belur. Jika semua jenderal dan seluruh ras melihat ini, maka mereka pasti akan menertawakan Kaisar Gloss yang dipermalukan sedemikian rupa. Dret, treng. Ares langsung menahan sebuah tombak menggunakan tangannya.
Pandangan Ares langsung mengarah ke sosok pria tua yang mengenakan jubah hitam berlambang naga. Apa kau tidak lihat jika aku sedang mengajari anak ini sopan santun? Tunggulah giliranmu nanti, ucap Ares dengan nada kesal. Tangan kiri Ares langsung muncul di depan wajah pria tua tersebut. Mata pria tua tersebut sedikit melotot saat melihat tinju Ares tiba-tiba muncul. Padahal ia tadi melihat tangan kiri Ares sama sekali tidak melakukan pergerakan. Bam! Dengan cepat pria tua tersebut menahan tinju Ares menggunakan tangan kirinya juga. Lagi-lagi ia terkejut saat dibuat mundur sejauh 10 meter. Saat Ares ingin memukul Kaisar Glos lagi, sebuah belati melesat ke arahnya. Dengan cepat Ares mengubah alur tangannya ke arah belati tersebut. Treng! Duar! Belati tersebut langsung meledak. Tidak sampai di sana, sebuah pedang dan anak panah langsung muncul dari arah yang berbeda. Sosok pria tua berjubah putih kini mengayunkan pedang besarnya ke arah tubuh Ares, yang masih menginjak dada Kaisar Glos. Dan sosok pria muda terlihat baru selesai menarik busurnya. Sialan, dasar pengganggu, ucap Ares memasang wajah kesal karena kesenangannya diganggu. Dengan cepat Ares mengayunkan tangannya ke arah pedang besar yang sudah berjarak 1 meter. Duar! Tubuh pria tua berjubah putih langsung mundur dengan mata melotot. Celep! Ares juga langsung menangkap anak panah yang diselimuti oleh kekuatan spesial es. Krak-krak! Duar! Anak panah tersebut langsung hancur. Tep-tep! Tak lama banyak sekali ahli ranking SSS Plus mengelilingi Ares dengan wajah jelek. Mereka tak menyangka akan dipermalukan seperti ini. 1, 2, 3. Hem, kalian ada 12, mana 8 lagi, ucap Ares bingung. Ares, aku tak menduga jika kau bekerja sama dengan ras elf. Ucap pria berjubah hitam muncul paling depan. Wajah pria tua tersebut kini sangat jelek, bukan hanya dirinya saja, ke-11 leluhur lainnya ikut memasang wajah jelek. Mereka semua tentu tahu, hanya satu orang yang mampu menahan semua serangan mereka menggunakan tangan kosong. Tidak ada orang sekuat Ares dalam hal fisik maupun bertarung menggunakan tangan kosong di dimensi ini. Kalian mengenalku ya, ucap Ares cemberut. Padahal aku sudah menyembunyikan identitasku loh, kenapa kalian bisa tahu? Tanya Ares memiringkan kepalanya. Baian yang melihat itu langsung menepuk keningnya. Anak ini bahkan jauh lebih parah dari Duer dan yang lainnya, gumam Baian memijit keningnya. Dengan santai Baian melambaikan tangannya. Dret, sebuah celah muncul, tangan Baian langsung memasuki celah. Ares yang memandang semua leluhur ras manusia seketika tertarik saat celah disertai tangan muncul. Celep, Ares menghilang seketika. Semua leluhur ras manusia langsung membelalakkan mata mereka. Apa itu? Apa tadi itu sebuah tangan? Tanya salah satu leluhur bingung, karena ia tidak bisa melihat pergerakan yang sangat mengerikan tadi. Aku tidak tahu, tapi yang pasti, sosok yang menarik Ares tadi itu adalah sosok yang mengendalikan Ares. Ucap pria berjubah hitam berlambang naga. Ayo kembali dan bawa dia, aku ingin mengabari ini kepada leluhur tertua, mungkin ia tahu siapa sosok yang mengendalikan Ares. Ucap pria berjubah hitam langsung menghilang. Mereka semua pun langsung menghilang, tak lupa salah satu dari leluhur tersebut membawa Kaisar Glos. Wung, di sebuah lembah, Baian muncul bersama Ares yang kini diseret seperti anak kecil. Kakak, kenapa kau menarik Ares? Padahal Ares tadi ingin menghajar mereka semua, ucap Ares cemberut. Apa kau tidak sadar jika salah satu dari orang yang membunuh orang tuamu di masa lalu ada di sana dan sedang bersembunyi? Jika kau bergerak, yakinlah ia juga akan langsung bergerak dan saat itu sekuat apapun dirimu, kau tidak akan mampu menajdinginya dikarenakan mereka semua banyak sedangkan dirimu hanya sendiri. Wajah Ares seketika menegang, tak lama tubuhnya bergetar hebat. Dengan cepat ia memeluk Baian. Kakak, ia adalah orang jahat. Ares takut, ucap Ares langsung menangis. Baian yang mengenal baik Ares tentu sadar, jika kelakuan Ares saat ini seolah ia merasa masih di masa itu.
Waktu itu Ares berusia 5 tahun dan ia melihat kejadian kedua orang tua dan seluruh keluarganya dibantai abis oleh Kaisar Gama yang saat ini menjadi salah satu leluhur tertua. Walau ia bukan yang terkuat, tapi Bai'an yakin jika Ares melawan orang yang membunuh orang tuanya, maka mereka akan seimbang dan kecil kemungkinan Ares bisa menang. Namun untuk kalah, Bai'an yakin Ares tak akan kalah 1 lawan 1. Ada kakak di sini. Jangan bersedih lagi, kakak janji akan membantumu membasmi mereka semua. Itu juga sebabnya kakak membiarkanmu bersama keponakanmu agar kau tahu bagaimana cara menghadapi mereka. Walau usia mereka masih muda, pemikiran mereka semua sangat dewasa. Mereka juga ahli strategi. Jika kau terus bersama mereka, kau pasti akan mengikuti cara mereka dalam melawan musuh, ucap Bai'an dengan nada menghibur. Ares mengangguk-angguk seperti anak kecil. Tapi Bai'an tahu jika Ares masih sangat takut dengan masa lalunya. Kehidupan Ares di masa lalu sangatlah menderita, bahkan jauh lebih menderita dari dirinya sendiri di 2 kehidupannya. Beberapa kali Ares hampir mati saat ia kehilangan orang tuanya, di usia 5 tahun yang sebenarnya masa bermain dan disekelilingi oleh kasih sayang keluarga. Ares malah diperbudak dan beberapa kali berpindah majikan. Dipukul mungkin sudah biasa bagi Ares sehingga ia memiliki fisik luar biasa seperti sekarang. Namun tekanan mental yang ia terima membuatnya seperti ini, dan memiliki sifat seolah masih berusia 5 tahun. Saat bersamaan kekuatan spesial Ares bangkit yang memiliki hubungan terikat dengan sifatnya dahulu. 1 hari telah berlalu. Kini Bai'an terlihat duduk sambil mengelus kepala Ares yang tertidur pulas. Tentu Bai'an tidak malu walau Ares sudah berusia tua, ia telah menganggap Ares adiknya. Di sebuah penginapan, Bai'an dan Giselle kini menunggu Lang Zai, Chen Tian dan Ares. Sudah 1 hari mereka bertiga belum kembali, jika sampai siang mereka belum juga kembali, maka aku akan mencari mereka, ucap Bai'an dengan nada khawatir. Maafkan aku kakak. Padahal aku sudah mengerahkan semua anggota guild untuk mencari mereka bertiga, tapi ketiganya menghilang seolah ditelan alam. Ucap Giselle menundukkan kepalanya. Namun anehnya semua rencana kakak sudah berhasil diselesaikan mereka bertiga. Jika tidak selesai maka aku yakin mereka tertangkap oleh pihak kekaisaran. Wajah Giselle terlihat mencoba berpikir keras tentang keanehan yang terjadi. Di sebuah desa kecil, saat ini 2 pemuda sedang duduk saling berhadapan. Aku tak menduga kita akan dikejar sampai sejauh ini, padahal kita sudah menggunakan token teleportasi, ucap Chen Tian memasang wajah jelek. Orang ini mengetahui jalur pelarian kita dan aku merasa ia sekuat tuan muda, sambung Lang Zai dengan nada serius. Orang yang Lang Zai maksud adalah Bai'an, dan memang benar. Orang yang mengejar keduanya adalah leluhur tertua ras manusia dan terkuat. Leluhur yang mengejar keduanya memiliki kekuatan spesial ruang dan waktu, sehingga saat di ruang kosong, leluhur ini mampu melacak di mana Chen Tian dan Lang Zai muncul. Dread, lari. Dengan cepat Lang Zai mengalirkan token teleportasinya sambil memegang Chen Tian. Wus, duar. Desa kecil tersebut langsung menjadi abu, bertepatan dengan menghilangnya Chen Tian dan Lang Zai. Sial, kedua tikus ini lagi-lagi lolos, ucap sosok pemuda tampan. Dengan santai pemuda tampan tersebut memejamkan matanya. Mereka lari menuju wilayah kekaisaran Darium. Jika begini akan sulit bagiku untuk membunuh mereka, gumam pemuda tampan tersebut memasang wajah gelap. Setelah berdiri di langit selama beberapa menit, pemuda tersebut langsung mengayunkan tangannya. Dread, sebuah bilah pedang langsung melesat merobek ruang, tak lama pemuda tersebut juga ikut menghilang. Dread, brok, hoek, uhuk. Chen Tian dan Lang Zai langsung muncul dengan pakaian compang camping, tubuh keduanya juga terlihat terluka parah. Sialan, jika aku lebih kuat maka aku akan memberi orang itu perhitungan, teriak Chen Tian menggenggam erat tangannya hingga patah. Pandangan Chen Tian mengarah ke Lang Zai yang jauh lebih parah dari lukanya. Dengan susah payah ia bangkit lalu membangunkan Lang Zai. Chen Tian pun langsung pergi dengan langkah terlunta-lunta. Bai Chuye yang duduk santai seketika berdiri.
Wajah Bai Chuye terlihat sangat dingin saat ini. Ada apa? Seketika semua keluar Bai Chuye yang berkumpul langsung bertanya. Tunggu di sini, ucap Bai Chuye langsung merobek ruang di depannya. Dret, Bai Chuye langsung menghilang. Dret, Bai Chuye muncul di depan Chen Tian dan Lang Zai yang berusaha tersadar. Paman, siapa yang melakukan? Bai Chuye tidak melanjutkan ucapannya, tangannya bergerak cepat mengayunkan pedang yang kini sudah ia genggam. Wos, duar. Tubuh Bai Chuye langsung membentur tanah hingga membuat kawah yang cukup dalam. Uhuk-uhuk, darah seketika menetes keluar dari mulut Bai Chuye. Dengan cepat ia bangkit lalu melesat ke atas. Setelah menyetabilkan diri, Bai Chuye langsung membawa Chen Tian dan Lang Zai pergi. Wos. Tak lama setelah kepergian Bai Chuye, muncul beberapa sosok yang memiliki aura mengerikan. Ini benar teknik dari orang itu, tapi siapa yang ia serang? Ucap pemuda berjubah biru. Aku tidak tahu pasti, tapi setahuku ia sangat jarang keluar. Jika ia keluar, berarti ada sosok kuat yang mengancam nyawanya, sambung pemuda berjubah merah. Kedua sosok tersebut saling melirik. Ayo kita beritahu leluhur tertua, aku yakin tak lama akan ada perang yang memperebutkan siapa penguasa sesungguh di dimensi ini, ucap pemuda berjubah biru. Keduanya pun langsung menghilang, dan mereka berdua adalah leluhur yang menjadi penjaga perbatasan Kekaisaran Darium dengan Kekaisaran Gamma. Mereka jarang keluar, apapun yang terjadi walau banyak ras elf yang mati pun mereka tidak akan pernah keluar. Kecuali hal yang benar-benar membahayakan seluruh ras elf dan para leluhur elf, seperti halnya barusan. Mereka tahu siapa yang mengirim serangan sehingga mau tak mau harus keluar. Wos, Bai Chuye langsung muncul dengan wajah sedikit berantakan. Brak, seketika semua keluarga Bai Chuye langsung bangkit saat melihat Bai Chuye, Lang Zai dan Chen Tian. Apa yang terjadi? Siapa yang menyerang saudara Lang dan Tianer? Teriak Long Yuan langsung mencengkram erat tangannya. Sialan, beritahu aku siapa orang yang telah melakukan ini YR, biar aku kesana untuk membuat ia menyesal karena telah mengganggu orang yang salah, ucap Pixiu dengan aura membunuh yang mengerikan. Satu persatu dari mereka langsung menggempur Bai Chuye dengan pertanyaan. Daripada kalian bertanya, lebih baik bantu aku mengurus Paman Tian dan Paman Lang, ucap Bai Chuye terdengar datar. Mereka pun seketika tersadar. Lalu Long Yuan dan Pixiu orang tertua langsung membawa Lang Zai dan Pixiu menuju ruangan yang sama. Bai Chuye juga terlihat pergi menuju ruangannya untuk memulihkan diri. 2 minggu telah berlalu semenjak kekacauan yang terjadi di kedua kekaisaran. Saat ini Bai Chuye sedang menatap kakaknya Bai Han. Bagaimana keadaan mereka? Tanya Bai Han dengan rasa khawatir. Mereka berdua telah pulih, namun sampai saat ini mereka belum tersadar. Jawab Bai Chuye dengan helaan nafas. Sial, jika kakak tahu mereka dikejar, mungkin kakak tak akan menyuruh keduanya pergi, ucap Bai Han langsung menyalahkan dirinya. Bai Chuye langsung menggelengkan kepalanya. Tidak kak, ini bukan salahmu, kau hanya belum tahu siapa sosok yang menyerang paman. Jika kau tahu, aku dapat meyakinkan kau pasti akan mati dalam hitungan menit saat berhadapan langsung dengannya. Ucap Bai Chuye langsung mengingat bagaimana ia menahan bilah pedang dengan seluruh kekuatannya. Apa dia sekuat ayah? Tanya Bai Han penasaran. Jika orang itu sekuat ayahnya, maka ia tahu jika berhadapan dengannya maka ia akan langsung mati seperti ucapan adiknya. Bai Chuye langsung menggelengkan kepalanya. Orang itu setidaknya sekuat Paman Duan atau Paman Tulong, ucap Bai Chuye. Saat aku menahan serangan jarak jauhnya, aku tahu jika orang itu setidaknya mengeluarkan 50% kekuatannya, dan aku menahannya menggunakan seluruh kekuatanku. Sambung Bai Chuye. Bai Han langsung melihat adiknya. Setelah tahu batas kekuatan adiknya ia langsung mengangguk. Aku tak menyangka jika kau sekuat ini YR. Bahkan sedikit di bawah kakak, ucap Bai Han merasa iri. Bai Chuye langsung tersenyum tipis dalam hatinya, dan hanya memasang wajah datar untuk diperlihatkan. Bai Han langsung bangkit setelah memuji adiknya.
Ayo bawa kakak menemui mereka, ajak Bai Han. Kedua kakak beradik itu pun langsung pergi menuju ruangan Lang Zai dan Chen Tian. Sementara di ruang tamu, saat ini semua keluarga Bai An tengah mengelilingi sosok wanita cantik yang tak lain adalah Giselle. "Hei adik ipar, apa kau akan menikahi keponakanku?" tanya Pixiu tersenyum kecil. "Biar paman beritahu ya, jika Haner sangatlah nakal, jadi kau harus berhati-hati, terlebih dengan wajah tampannya itu, aku yakin suatu hari nanti kau pasti memiliki banyak saingan." Sambung Pixiu langsung memprovokasi Giselle. "Benar, saudara Bai Han juga sangat licik, jika nanti kau menikahinya, kau harus terus mengawasinya dan jangan gampang percaya dengan ucapan dari saudara Bai Han," ucap Jiulong mengangguk-angguk serius. Namun dalam hatinya ia kini tertawa terbahak-bahak. "Satu hal yang kau harus awasi nona kecil. Jangan biarkan keponakanku mendekati wanita lain, jika itu terjadi. Kau pasti paham maksudku bukan?" ucap Long Yuan memasang wajah serius. Giselle yang terus diprovokasi langsung mengangguk. "Yakinlah paman, aku pasti akan menghajarnya jika ia mendekati wanita." "Heh, jangan menghajar, itu terlalu ringan. Turuti nyonya dan para saudarinya, mereka selalu mengibiri ayah dari Lier jika berbuat nakal. Jadi kau harus ganas seperti itu," ucap Puxiu yang kini sedang mengikat Duan Li. Terlihat Duan Li hanya memasang wajah cemberut saat diikat, dan tidak ada yang memperhatikan dirinya sama sekali. Tep-tep, saat mendengar suara langkah kaki, semua keluarga Bai An langsung berpencar ke posisi mereka sewaktu Bai Han datang. Perasaanku tidak enak, apa kalian sedang membicarakan diriku?" ucap Bai Han langsung berhenti sambil menatap keluarga dengan tatapan penuh curiga. Mereka semua pun langsung menggeleng secara bersamaan. Bai Chuye yang melihat itu langsung sadar, jika mereka pasti membuat masalah untuk kakaknya di kemudian hari. Bai Han yang tidak sadar hanya mengangguk percaya saja. Walau begitu perasaannya yang tidak enak masih tetap sama. Tep-tep, Giselle langsung bangkit lalu seperti biasa, ia langsung menggandeng lengan Bai Han. Bai Han seketika memasang wajah gelap. Tatapan Bai Han kembali menatap keluarga. Namun mereka semua langsung mengalihkan pandangan tanpa berani bertatapan mata dengan Bai Han. "Sialan, mereka pasti membicarakan yang tidak-tidak," gumam Bai Han langsung mengutuk mereka semua. Dret, merasakan kehadiran seseorang yang samar-samar, semua keluarga Bai An langsung mengambil sikap waspada, kecuali Bai Han dan Giselle. "Tenanglah, dia adalah kenalanku," ucap Bai Han. Bertepatan dengan Bai Han selesai memberitahu mereka, Ares muncul dengan wajah bahagia. "Wah, ramai sekali di sini. Apa akan ada yang mengadakan pesta atau kita akan pergi bersenang-senang?" ucap Ares langsung bertepuk tangan. Wajah semua orang yang tidak mengenal Ares seketika berkerut, pandangan mereka pun mengarah ke Bai Han dengan penuh tanya. Bai Han pun langsung menjelaskan tentang Ares. Ia juga menjelaskan walau sifat Ares seperti anak kecil, kekuatannya sungguh mengerikan. Mereka semua pun langsung duduk sambil membicarakan rencana selanjutnya. Bai An yang sedang berkultivasi langsung membuka matanya. Apakah mereka sudah mulai bergerak?" ucap Bai An langsung bertanya. "Iya, beberapa leluhur dari ras manusia melakukan pergerakan lebih dahulu, sementara untuk ras elf, mereka saat ini sedang merencanakan sesuatu yang belum aku ketahui." Sosok wanita yang tak lain Anaril muncul dengan pakaian yang jauh berbeda. Saat ini Anaril mengenakan pakaian asasin, seluruh tubuhnya dibaluti oleh kain kecuali mata. "Bagaimana dengan Hendrik? Apakah ia belum muncul-muncul?" tanya Bai An kembali. "Hanya leluhur Hendrik dan leluhur yang membunuh orang tua Ares saat ini belum terlihat. Mungkin mereka takut jika kau memburunya lagi seperti kejadian 2 minggu yang lalu," ucap Anaril santai. "Tidak, walau ia sering melarikan diri jika aku muncul, seperti di masa lalu, Hendrik ini bukanlah orang pengecut atau penakut, ia sangat cerdik. Ia tahu kapan waktunya muncul dan kapan waktunya pergi. Ia juga sadar jika tidak mampu melawan musuh, maka ia akan mundur.
ucap Bai An sambil menggelengkan kepalanya. Anaril mengangguk santai. Tapi aku tak menduga jika muncul dan langsung memburu keluargamu yang masih lemah. Aku yakin jika Hendrik tidak mengetahui kedua orang yang ia buru itu adalah keluargamu. Ucap Anaril memegangi dagunya. Pirasat, ia memakai pirasatnya. Ia menyadari jika kakak Tian dan saudara Lang Zai akan jauh lebih kuat darinya suatu saat nanti, dan ia beranggapan jika mereka berdua dibiarkan hidup sampai menjadi kuat, maka nyawa mereka yang terancam. Jadi Hendrik tentu akan langsung memburu mereka. Balas Bai An dengan nada santai. Mata Anaril langsung terbuka lebar saat mendengar itu. Jadi begitu, orang ini berarti jauh lebih berbahaya dari yang aku bayangkan, ucap Anaril kini berpikir apakah ia ke sana untuk membunuh Hendrik atau tidak. Biarkan saja ia hidup sedikit lebih lama, yang penting saat ini adalah cari tahu saja di mana posisi leluhur terkuat ras elf, karena sampai saat ini aku belum mengetahui keberadaannya. Ucap Bai An langsung memberi Anaril perintah. Jadi, benar, leluhur elf yang kau kenal dan kira terkuat itu sebenarnya bukan ia yang terkuat. Potong Bai An mengangkat tangannya. Aku pernah bertemu dengan di masa lalu dan sempat bertarung dalam waktu yang cukup lama, dia sangat kuat. Aku hanya bisa imbang melawannya, ucap Bai An dengan nada serius. Mata Anaril seketika melotot saat mendengar cerita Bai An. Jika begitu orang yang paling kita waspadai adalah dia, ucap Anaril langsung mengambil kesimpulan sendiri. Aduh kenapa kau menjitak keningku, dengus Anaril dengan wajah cemberut. Aku menyuruhmu mencari keberadaannya, bukan menyuruhmu mengambil kesimpulan atau berdiskusi. Ucap Bai An langsung menggerakkan jarinya lagi. Anaril langsung cepat-cepat menggerakkan tangannya. Crash! Sebuah celah langsung tercipta dan Anaril tanpa menunda lagi bergerak memasuki celah. Celep! Melihat Anaril sudah kabur, Bai An tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya. Mereka berempat mungkin tidak terlalu cerdas dalam mengambil langkah, tapi mereka berempat memiliki kelebihan yang jauh lebih penting. Yaitu mereka semua penurut. Apapun yang aku katakan, tidak ada satupun dari mereka yang menolak. Gumam Bai An dalam hati. Sudah dapat Bai An pastikan, jika mereka setia dan jauh lebih setia dari apa yang Bai An bayangkan. Apa mereka berdua sudah sadar? Gumam Bai An memikirkan Lang Zai dan Chen Tian. Jika Bai An lebih cepat mengetahui mereka berdua terluka parah saat diserang Hendrik, mungkin Bai An akan langsung memburunya saat itu juga. Namun sayangnya, ia saat itu sedang bersama Ares dan berusaha menghibur Ares. Dengan santai Bai An mengeluarkan sebuah lengan yang tampak masih hidup. Lengan tersebut terlihat ingin melarikan diri dari hadapan Bai An. Orang ini jauh lebih pintar dari dugaanku, ia sengaja menghapus semua aura yang ada di seluruh tubuhnya. Tangannya ini juga tidak langsung bergerak ke arah tubuhnya, melainkan sengaja berkeliling lebih dulu untuk menyesatkan orang yang mengikutinya. Gumam Bai An kini memikirkan bagaimana cara menemukan Hendrik. Saat ini lengan yang ada di depan Bai An adalah lengan milik Hendrik, yang berhasil Bai An potong 1 minggu yang lalu. Saat Bai An akan menangkapnya, Bai An tidak menyangka Hendrik berhasil melarikan diri menggunakan sebuah artefak kutukan. Saat Bai An akan mengejar Hendrik, ia langsung kehilangan jejak hingga saat ini. Lebih baik aku kembali lepaskan lengan ini dan mengikuti jejaknya diam-diam. Jika gagal lagi, lebih baik aku menghancurkannya. Gumam Bai An langsung mencoba bertaruh. Bai An pernah melepas lengan ini 3 hari lalu dan mengikutinya diam-diam, namun sayang ia malah dipermainkan oleh lengan Hendrik. Bai An langsung menggerakkan tangannya. Segel Asura. Gumam Bai An langsung menanamkan segel yang sering ia gunakan dulu di masa lalu. Setelah menanamkan segel, Bai An langsung melempar lengan Hendrik secara acak. Di sebuah gua, sosok pemuda buntung seketika membuka matanya. Apa ia mencoba mempermainkanku lagi dengan pura-pura melepaskan lenganku? Gumam sosok pemuda tampan yang tak lain Hendrik. Ia mungkin tidak sadar jika seluruh anggota tubuhku ini satu.
Jadi walau terpisah tentu aku memiliki koneksi ikatan dengan lenganku. Ucap Hendrik tersenyum kecil saat merasakan jika lengannya ditanamkan segel. Dengan berwibawa Hendrik berdiri. Jika begitu mari kita bertaruh. Aku yakin ia pasti meninggalkan lenganku dan menunggu lenganku bertemu denganku. Saat ia dapat merasakan diriku melalui segel yang ia tanam, ia pasti akan langsung bergerak ke arahku. Jika ia bergerak dalam waktu 1 menit lalu sampai, maka aku pasti bisa melarikan diri, karena aku yakin butuh 10 detik untuk menghancurkan segel itu. Setelah segel hancur di sanalah letak kemenanganku, ucap Hendrik tersenyum kecil. Namun sebelum itu aku harus menjauh agar ia membutuhkan waktu 1 menit untuk datang, ucap Hendrik langsung merobek ruang di depannya lalu menghilang. Kini Bai-an dan Hendrik sama-sama bertaruh dengan taruhan yang mereka ucapkan masing-masing. 1 hari berlalu, Bai-an saat ini merasakan jika lengan Hendrik semakin menjauh, dan merasa seperti mengulur waktu. Hohoho, aku yakin jika membuat taruhannya sendiri saat ini, ucap Bai-an tersenyum kecil. Aku juga yakin jika ia berpikir aku butuh waktu lama menuju ke tempatnya, sambung Bai-an langsung mengeluarkan token teleportasi tingkat tinggi, yang mampu memindahkan seseorang dalam hitungan kurang dari 5 detik. Jaraknya juga mampu mengitari setengah dimensi alam sihir. Kini Bai dengan santai menunggu sambil menikmati segentong arak seorang diri. Wong. Dimensi ini akan hancur lagi setelah kembalinya orang dari luar dimensi ini, ucap sosok elf wanita yang luar biasa cantik. Saat elf wanita tersebut membuka matanya, pandangannya mengarah ke cermin yang saat ini ia genggam. Elf wanita tersebut kini melihat sebuah masa depan, banyak sekali kota hancur, kedua ras hampir sepenuhnya musnah, pohon maupun binatang juga terlihat ikut hampir musnah. Bersambung. Terima kasih untuk semua para tetua, leluhur en semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 skater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.